Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Harto. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Jadi pagi ini senang sekali saya Ahmad Zainuri, guru calon penggerak SMK Negeri 4 Kendal Angkatan ke-7 Kabupaten Kendal, bisa bertemu langsung dengan Bapak Kepala SMK Negeri 4 Kendal, Bapak Soeharto SPD MPD. Bapak bisa minta diperkenalkan dulu Pak Harto ini sudah berapa lama sih dinasnya dan berapa tahun menjadi kepala sekolah? Monggo Pak. Terima kasih. Saya Pak Harto ya. Untuk dinas bagi guru itu mulai tahun 90, berarti berapa tahun itu? Sudah lama ya. Kalau kepala sekolah mulai tahun 2014. Kalau di SMK 4 Kendal itu sudah 3 tahun. Itu untuk pengalaman mengajarnya. Pak, terima kasih sekali atas perkenalannya ya Pak. Begini Bapak, pertemuan hari ini tujuannya adalah saya ingin interview Bapak berkenaan dengan pengalaman Bapak pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau kasus dilema etika yang sama-sama benar dalam menyelesaikannya Pak. Langsung saja Pak ke poin pertanyaan saya yang pertama Pak. Selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu ini kasusnya adalah dilema etika, kalau yang ini kasusnya rujukan moral. Seperti apa sih Pak caranya Pak? Ya, terima kasih Pak Zen. Maaf ini suaranya masih agak paruh. Pak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini memang kita melihat keseharian ya. Kita bisa melihat kalau guru ya lihat keseharian dari guru ya, kalau siswa ya kita lihat keseharian anak-anak itu. Di samping itu juga kita minta informasi kepada pihak-pihak yang terkait ya. Kalau guru ini mungkin bisa minta pendapat dari teman-teman yang senior, kalau anak-anak ya bisa dari kesiswaan atau PK atau yang lainnya. Jadi kita dalam pengambilan keputusan nanti ada informasi yang lain, tidak mendasarkan hanya pada satu sumber pengamatan saya saja. Bapak selama ini ya Pak ya, bagaimana sih Pak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Pak? Ya, terima kasih untuk contoh anak-anak mungkin pada waktu kenaikan kelas atau kelulusan ya. Itu kita memang ada dilema kadang untuk menentukan anak ini naik atau tidak lulus atau tidak. Nah ini memang perlu ada informasi yang lainnya ya, tadi mungkin dari wali kelas atau dari PK atau bahkan info dari orang tua ya. Jadi dalam penentuan keputusan nanti tidak salah karena kita mendengar dari berbagai pihak yang terkait ya untuk menentukan keputusan akhirnya nanti. Berarti prosedur yang kalau bisa saya simpulkan Pak Harto itu selalu prosedurnya adalah melihat masalahnya dulu, siapa yang bersinggungan, terus kemudian mencari opini yang bisa relevan, ngoten nggih Pak nggih. Jadi biar nanti keputusannya bisa tidak merugikan beberapa pihak, ngoten nggih.
Gini Pak, kalau Bapak ini sih hal-hal apa saja sih yang selama ini yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kalau tadi mencari informasi ya dari pihak-pihak yang terkait, mungkin sebelum melakukan keputusannya, kita harus ada langkah atau seperti rapat koordinasi. Langkah. Rapat koordinasi dari pihak manajemen ya, sehingga teman-teman dari Waka atau mungkin dari ketua program itu kita ajak ngomong ya. Masing-masing kan tentu ada masukan tentang masalah tersebut. Jadi dalam rapat ini kita nanti akan menentukan ya. Jadi pihak-pihak yang terkait, pihak manajemen terutama, kita ajak untuk mencarikan solusi yang terbaiknya. Dalam arti biasanya Pak Harto berarti dalam keputusan efektif itu melakukan konfirmasi berjenjang, gitu Pak. Jadi dari level yang terbawah, kemudian kajur, kemudian sampai ke waka manajemen, Pak, bagus banget kelihatannya, ini perlu saya ambil sebuah pelajaran dari Pak Harto ini. Kemudian Pak, apabila Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu enggak untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu loh Pak. Misalnya nih kalau maksud seperti ini harusnya berapa, deadline-nya berapa hari, deadline-nya berapa ini. Ada enggak Pak jadwal-jadwal tertentu itu Pak? Kalau jadwal memang ini insidental ya. Jadwal insidental gitu. Insidental juga tergantung tingkat urgensi dari permasalahannya ya. Kalau misalnya menyangkut etika guru, ini kan berarti harus segera diselesaikan ya. Kalau menyangkut anak-anak kan mungkin masih bisa ditangani oleh teman-teman dari wali kelas atau kesiswaan gitu. Pak. Berarti insidental dengan melihat cakupan urgensinya. Berikutnya Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Yang memudahkan, yang membantu orang-orang atau membantu support itu. Tadi itu semakin banyak informasi dari pihak lain, maka akan semakin mudah kita untuk menentukan keputusan ya. Jadi kita sharing dengan teman-teman juga pihak-pihak yang terkait yang bisa memberikan informasi yang valid gitu. Terus Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengenai keputusan dilema etika ini Pak? Ya, untuk pengalaman yang saya ambil tentu kita harus mampu untuk berpikir secara bijak ya. Karena ini dilema etika ini kan menentukan nasib seseorang juga. Tadi contohnya anak itu naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Kalau guru mungkin ada sanksi atau tidak, ini kan menentukan nasib dari teman-teman atau siswa. Jadi pengalaman yang diambil kita memang semakin dituntut untuk bisa berpikir yang jernih dalam pengambilan keputusan ya. Sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu gitu. Terima kasih sekali Pak, ini cukup menjadi motivasi ataupun pandangan untuk saya, hal-hal yang baru buat saya Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berwawancara ini Pak. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Bisa ketemu di masa yang akan datang dengan saya menimba ilmu yang lebih banyak, tidak bosan bilangnya Pak Harto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana, saya Ahmad Zainuri, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Mohon izin untuk bisa mewawancarai Bu Diana. Ibu bisa disampaikan dulu di perkenalan Ibu, nama lengkapnya siapa nggih? Terima kasih Pak ya, senang bertemu dengan
Pak Yen, karena saya tuh paling suka berbagi, berdiskusi sama orang-orang yang selalu ngupgrade gitu, dan saya tahu juga Pak Yen dari dulu bagaimana potensinya, dan sekarang alhamdulillah masuk di CGP angkatan ini ya Pak. Jadi saya senang berbagi atau sharing itu. Kalau saya, nama lengkap saya Diana Rahmawati, tapi kalau di SMK Lentera karena kita tuh dulu memang setiap kali sebelum PLS atau MOS atau apapun namanya kan selalu ada pembelajaran bahasa Inggris yang full selama 1 bulan gitu, karena itu adopsi dari Pare, maka panggilannya tuh kalau di kita itu Miss atau Mem gitu. Itu terus saya di SMK Lentera dari tahun 2011 ya. 2012 saya udah jadi PLT, menjadi kepala sekolah sejak 2013 sampai dengan sekarang. Itu Pak ya. Alhamdulillah, pengalamannya banyak sekali kelihatannya nih Bu Diana. Saya sudah melihat penjenengan dari dulu bareng di 2006 sampai 2009 saya lost contact begitu ya. Karena melesatnya terlalu tinggi Pak. Bu Diana ini backgroundnya dari mata pelajaran apa aja? Kalau saya sebenarnya kalau di S1-nya tuh murni sastra Inggris. Nah, untuk meluruskan niat jadi guru jadi pendidik, akhirnya ngambil akta 4 di UNES. Waktu itu masih ada Pak, tapi setelah itu satu angkatan di bawah saya hilang setelah itu, udah gak ada lagi. Oke Ibu, langsung aja ya ke materi yang ingin kita bicarakan. Pagi ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan kasus nilai-nilai kebajikan, saling bersinggungan, atau kasus dilema etika yang sama-sama benar gitu nggih. Nah, Ibu sebagai prolog pertama selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengatasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan bujukan moral gitu nggih Bu nggih. Dalam artian begini, kalau dilema etika itu kasus-kasus yang benar versus benar. Ini seperti apa? Atau kasus yang benar-benar di luar benar dan salah, itu namanya bujukan moral. Seperti apa Ibu menanggapi kasus-kasus yang seperti ini secara umumnya, gimana Ibu? Ya Pak Yen, selama menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin, itu pasti yang diharapkan oleh teman-teman selalu menjadi bahan pertimbangan, dan akhirnya tuh jadi kayak hakimnya gitu ya, harus mengambil keputusan buat mereka semua. Kalau yang pertama yang saya lakukan pasti adalah ini ya, kemampuan kita sebagai guru itu memang selalu harus di-upgrade, yaitu pertama ngelola emosi dulu gitu. Karena nanti takutnya kalau nggak ngelola emosi itu sampainya kemana-mana, yang dibawa itu lain-lain begitu ya. Terus menyadari aspek sosial dari ekonomi lingkungan kita itu juga sangat penting, karena kita harus tahu juga kebutuhan atau kebermanfaatan untuk teman-teman juga ketika kita mengambil keputusan itu juga sangat nanti berpengaruh ya untuk situasi yang kondusif dan lain sebagainya gitu Pak. Ya Ibu, berarti intinya kalau boleh saya simpulkan, kalau menghadapi kasus-kasus itu yang pertama itu identifikasi dulu nggih, terus kemudian kelola emosi, terus kemudian seberapa jauh manfaat aspek sosial ekonomi gitu nggih. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan keputusan sekolah, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebenaran gitu Bu? Iya Pak, itu sering sekali terjadi, entah itu antara Bapak Ibu, guru, ataupun bahkan anak di kelas ya gitu. Kalau yang pertama yang saya lakukan itu pasti kenali dulu ya. Oh, ini di situasi seperti ini nilai-nilai apa sih yang ada di dalamnya gitu. Pertentangannya di bagian apa. Kemudian saya juga akan melibatkan Bapak Ibu guru atau orang tua atau siswa itu sendiri, misalnya itu dilemanya di siswa gitu, bukan di Bapak Ibu guru. Kita harus menentukan siapa aja yang akan terlibat di dalamnya. Terus juga fakta-fakta apa sih yang ada di
ini di apa namanya kasus ini gitu. Kita harus cari tahu dulu ya, nggak boleh juga mendengarkan dari sepihak saja, itu saya pikir nggak fair juga gitu. Kemudian kalau udah ya diuji dulu lah, ini yang benar yang seperti apa, yang salah seperti apa gitu. Bahkan paradigma yang saya udah pelajari juga, ini benar antara benar dan yang salah gitu. Terus berprinsip resolusi, jadi kita juga harus ikut berempati ya terhadap kasus dari orang lain itu. Terus investigasi juga banyak banget nih. Terus kalau memang kalaupun udah bikin keputusan pun kita tetap harus refleksi lagi ya Pak. Ini benar nggak sih gitu ya, saya bikin keputusan, apakah sudah benar-benar memberikan dampak yang baik untuk semuanya atau belum gitu Pak. Bu, saya tertarik ini Bu, ketika refleksi Bu, misalkan Ibu di keputusan awal itu, oh ini kok ada kurang, itu biasanya Ibu gimana cara menutupnya menjadi sebuah keputusan yang bulat lagi sehingga terkesan Ibu tidak pelin-pelan ataupun kok beda dengan yang awal, itu seperti apa Bu biasanya? Oke, baik, ini perbedaan ini dari dulu saya belum mengenal guru penggerak dengan sekarang yang sudah ya. Kalau dulu mungkin ya kita mengambil keputusan kan kadang hanya di tempat saja langsung jadi keputusan gitu, atau berdasarkan suka tidak suka. Nah kalau sekarang misalnya ada temuan baru gitu, setelah kita ambil keputusan, kita masih bisa melibatkan teman-teman, bapak ibu guru atau orang tua atau siapapun yang memang ini memungkinkan terlibat, kita evaluasi kembali gitu. Jadi kesan pelin-pelannya nggak akan kelihatan karena memang ada fakta-fakta baru yang memang itu harus dipertimbangkan, ya seperti itu Pak. Berarti perlu juga ya ternyata untuk menghindari kesan seperti itu perlu diajukan sebuah fakta baru. Iya. Nanti underestimate. Jadi biar nggak ada trust lagi. Artinya kan kita pengen perubahan yang lebih baik begitu ya, yang diutamakan seperti itu ya. Betul. Jadi kelihatannya Ibu cukup kompleks dan cukup banyak ya masalah yang Nah ini Bu, langkah-langkah prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini nih seperti apa punya baku gitu loh Bu, dalam ketika mengambil keputusan yang antara benar dan benar itu, kata tadi sudah disebutkan ya, atau Ibu sudah menemukan satu yang baku menjadi sebuah prosedur gitu Bu? Kalau prosedur itu hampir sama seperti yang disampaikan tadi ya, cuma memang perbedaannya hanya ketika kita di lapangan dengan kasus yang ditemukan saja itu yang membuat berbeda. Tetapi kita juga nggak boleh keluar sih dari prosedur itu, karena kalau satu aja prosedur itu nggak kita lakukan, itu nanti akan sangat berpengaruh untuk hasil keputusan yang kita ambil gitu Pak. Berarti intinya selain melihat kondisi lapangan, kita juga prosedur itu tetap menjadi pakem gitu ya, Bu ya, supaya nanti hasilnya akan sama dan bisa stabil ya. Ibu ini selama ini ya Bu ya, hal apa saja sih yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan dilema etika ini ya Bu ya? Jadi kalau menurut Ibu, kalau paling cepat itu begini gitu loh Bu. Pernah nggak Bu menemukan sebuah formula seperti itu? Kalau paling cepat memang kompleks ya, karena masing-masing kasus itu kan akan berbeda. Ada yang memang butuh kita harus analisa panjang begitu. Ada juga yang ini udah ketahuan nih kalau ini benar atau salah begitu Pak. Jadi tergantung dari kasus yang kita temukan. Tapi kalau secara efektifnya berarti melihat dari apanya Bu? Kalau ini tidak cepat gitu ya, tapi ini benar-benar keputusannya efektif. Ini terlihatnya dari mana Ibu? Oke, kompleksitas dari kasus ya. Jadi yang pertama memang jelas yang pertama nilai yang di dalamnya itu yang sangat penting. Yang pertama sih menganalisa itu. Fakta juga butuh banget itu, karena kita tidak akan mengambil keputusan berdasarkan sesuatu yang memang benar terjadi di lapangan gitu. Tetap ada proses walaupun cari yang lebih tapi nggak bisa potong kompas juga Pak. Yang jelas efektifnya adalah ketika kita melihat masalahnya terus kemudian dihadapkan dengan lapangannya gitu ya Bu ya. Jadi paling efektif seperti ya Bu ya kalau Bu Diana ya. Ibu ketika
mempunyai sebuah jadwal tertentu atau waktu-waktu tertentu gitu Bu untuk menyelesaikan sebuah masalah dilema etika di sekolah ini, ada enggak siklusnya yang menurut Ibu itu dilema ini pasti terjadi, itu keputusan itu diambil pas kapan di sekolah itu? Ya, baik Pak. Karena kebetulan kalau secara karakter saya tuh orangnya builder, dan builder itu adalah orang yang sangat teratur dan selalu menjunjung tinggi ya norma-norma yang di masyarakat, orangnya taat dengan aturan. Jadi saya pasti akan punya jadwal tersendiri, karena kita nggak bisa menutup mata walaupun tidak ada laporan pun di sekolah itu kita tahu kok itu permasalahan yang sedang ada. Dan dari hati ke hati atau face to face untuk memanggil ke kira-kira yang memang berkonflik apapun itu, entah itu di kelas atau di kalangan Bapak Ibu guru, itu sangat penting gitu. Jadi jangan menunggu dilaporin gitu. Pokoknya jemput bola gitu ya. Iya. Misal gini Bu, kalau di sekolahan itu kan saya kan misalnya kalau kepentingan dilema etika itu biasanya benar itu ya Bu ya. Misal nih saya contohkan, biasanya kan ada nih biasanya rapat yang paling banyak mengambil keputusan itu kenaikan kelas. Kira-kira jadwal apa lagi ya Bu selain kenaikan kelas, terus yang sifatnya selalu rutin dilakukan? Kenaikan kelas jelas ya, kelulusan juga jelas. Nah ini yang kadang menjadi konflik malah sampai ke anak-anak itu adalah ketika menentukan sebuah kegiatan atau misalnya seleksi sebuah kegiatan tertentu yang diinginkan oleh anak-anak gitu, karena mereka semuanya kan pasti ingin tetapi banyak proses yang harus kita lakukan untuk menentukan siapa yang harus mewakili atau kegiatan apa nih yang akan kita pilih gitu ya. Jadi keputusan ternyata kepala sekolah tidak hanya kurikulum tetapi juga bersinggungan langsung dengan anak-anak, itu lebih kompleks ya Bu ya? Iya. Nah ini dilema nih, anak kan semua tidak ada yang salah gitu ketika gitu. Menengahinya atau mengambil keputusan terbaiknya Ibu berdasarkan apa biasanya Ibu? Kalau permasalahan anak misalkan kayak anak mau lomba begitu, konfliknya itu meminimalisirnya gimana Ibu biasanya Bu? Seleksi itu memang efektif ya. Kita juga harus mempertimbangkan tidak hanya seleksi secara akademik saja, tetapi pertimbangan dari wali kelas ataupun BK itu juga sangat penting, karena menurut saya anak yang sangat pintar di akademik itu, tetapi kalau dia tidak memiliki misalnya etika atau akhlak yang bagus, saya pikir itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang berbanding lurus begitu ya Pak. Iya betul. Berarti ketika siswa itu Ibu seringnya melibatkan berbagai aspek ke sosial, terus kemudian wali kelas, itu menjadi sebuah penentuan ya Bu ya? Iya. Ibu, faktor-faktor apa nih Bu yang biasanya membuat Ibu itu mudah untuk menyelesaikan masalah yang dilema etika? Kalau dilema etika itu kan benar dengan benar itu ya Bu ya. Misal nih ke sekolah ini ada yang pengennya majunya di sini, yang satunya pengen majunya di situ. Ini faktor-faktor apa sih yang sebenarnya mempermudah? Oh kalau seperti ini masalahnya benar dengan benar ini saya ambilnya berdasarkan faktor apa gitu Bu? Prioritas dan kebermanfaatan itu pasti yang pertama Pak. Karena inginnya sih ya kita inginnya tuh sesuatu keputusan itu yang berpihaknya ke murid gitu, bukan karena sebuah kepentingan dari sekelompok tertentu gitu. Murid yang pertama. Saya sepakat ini Bu, kalimat kata kuncinya keberpihakan pada murid adalah faktor utama gitu. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu ini, kira-kira pembelajaran untuk saya ya Bu ya, dari pengambil keputusan dilema etika ini, apa sih yang bisa kita ambil kesimpulannya atau yang menjadi refleksi kita ke depan gitu Bu ketika menghadapi masalah benar dengan benar seperti ini? Ya, mengambil keputusan dilema etika itu memang kita butuh banyak belajar ya. Banyak sekali konsep yang ternyata merubah mindset saya gitu dalam membuat keputusan. Kalau dulu ngambil keputusan tuh hanya berdasarkan
intuisi aja, pengalaman atau informasi aja yang kita dengar terus keputusan diambil selesai gitu. Padahal banyak sekali yang harus kita lakukan dengan melihat nilai-nilai apa saja yang terkandung, kemudian paradigma yang ada di dalamnya, langkah-langkah itu, supaya dengan menjalankan itu saya kok merasa jadi bisa memaksimalkan manfaat dan meminimalisir gitu dampak buruk dalam mengambil keputusan. Itu kalau yang saya alamin ya Pak untuk ini. Saya tertarik ini Bu, langkah pengujian ya yang dimaksud Ibu ya. Ini sangat membantu sekali ya. Nah Ibu, saya pengen biasanya Ibu kalau melihat dilema, karena dilema etika, maka dalam pengujiannya kita akan mengambil trilemanya gitu ya, suatu yang lain tapi bisa menyelesaikan. Biasanya faktor apakah Bu yang menjadi faktor utama dalam menentukan ini harusnya trilemanya seperti ini, ketika dua benar-benar maka saya akan ambil keputusan yang tidak merugikan semua pihak tetapi ini bisa menyelesaikan dalam waktu jangka panjang. Selalu kita harus manfaat untuk kesemuanya yang mana gitu. Jadi tidak ada salah satu yang dirugikan. Anak itu dapat belajar menggali potensi mereka dengan merdeka gitu. Jadi kita tidak merugikan anak-anak di dalam pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan yang mereka inginkan gitu Pak. Merdeka di sini kan bukan kemudian bebas gitu ya, tapi mereka bisa menggali potensi mereka sendiri. Potensi sampai. Terima kasih sekali nih Bu, ini jawaban yang sangat super saya katakan. Dalam hari ini saya banyak menimba ilmu yang cukup banyak dari Bu Diana. Catatan saya sampai penuh nih. Terima kasih sekali Bu ini atas waktunya dan kesempatannya. Lain waktu bisa untuk disambung kembali ya untuk. Iya Pak, terima kasih sekali. Saya juga senang nih kayak Muyai Segoro saya Pak dengan CGP itu pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.